bersua melalui kegiatan kajian rutin yang diselenggarakan oleh LDTB. Dan kita masuk kepada pembahasan yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, yakni spirit peradaban ilmu berbasis Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini adalah tema yang mengajar sebagai bentuk refleksi, sebagai bentuk di kita di penghujung tahun ini. Pertanyaan pertama, mengapa ada dimensi spirit Bapak Ibu sekalian? Oleh hidup kita tanpa adanya spirit, tanpa ada antusias, tanpa adanya mujahadah, itu semua berjalan tidak optimal Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba-hambanya yang senantiasa jahadu, bermujahadah, bersungguh-sungguh, yang memiliki spirit juang kehidupan, baginya Allah akan berikan kunci kesuksesan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa harus ada spirit membangun peradaban ilmu teman-teman sekalian? Di dalam kehidupan kita begitu banyak ragam spirit Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak ragam spirit perjuangan. Nah, dan hal ini relate bagi kita sebagai mahasiswa bahwa kita memiliki amanah intelektual, yakni kita punya tujuan untuk menyongsong kegemilangan peradaban Islam yang lebih spesifik, yakni peradaban ilmu. Dan ini adalah selaras dengan peran kita selaku mahasiswa, selaku pemerhati pendidikan, selaku pemerhati dunia akademisi. Karena inilah misi yang harus kita tunaikan. Kemudian berikutnya, mengapa harus berbasis dengan Al-Quran teman-teman sekalian? Al-Quran ini akan menjadi basis spirit juang kita Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam romantika juang kita, kita akan dihadapkan dengan berbagai bentuk tantangan. Sehingga Al-Quran ini akan menjadi pijakan yang kuat di dalam melahirkan generasi-generasi yang gemilang. Begitu banyak orang yang memperjuangkan spirit peradaban, tapi mereka itu mudah goyah, mudah berhenti tumbang di tengah jalan karena basisnya tidak kuat teman-teman sekalian. Sehingga kita diingatkan tentang spirit perjuangan era runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Seorang pejuang Islam yang bernama Badi'uzzaman Said Nursi. Suatu hari beliau membaca surat kabar yang diterbitkan, dimuat di dalamnya memuat pernyataan Perdana Menteri Inggris bahwa umat Islam selama mereka dekat dengan Al-Quran, maka dalam waktu tersebut kita tidak akan mudah untuk menjadikan mereka itu tumbang peradabannya. Maka di dalam hal tersebut para penjajah kolonial tersebut berupaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Badiuzzzaman Said Nursi memberikan suatu statement untuk menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris tersebut, seraya berkata, "Nurun ala nur." Saya beriktikad Al-Quran ini tidak akan padam dan dengannya akan menjadi cahaya, lentera cahaya di atas cahaya, sehingga Al-Quran akan menjadi sinar penerang peradaban Islam. Dan itu terbukti teman-teman sekalian. Peradaban Islam senantiasa gemilang meskipun tahapan dan fasenya mengalami berbagai bentuk realitas perkembangan zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyongsong spirit membangun peradaban ilmu berbasis Al-Quran, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Baik, Pak Dika. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bahwa misi manusia dalam hal ini dari pendidikan Islam, Bapak Ibu sekalian, memiliki dua misi. Yang pertama adalah misi sebagai Abdullah dan yang kedua adalah misi sebagai Khalifatullah. Misi sebagai Abdullah adalah peradaban Islam dalam pendidikannya melahirkan generasi-generasi yang soleh secara spiritualitas, soleh secara individualitas. Tetapi ketika dikaitkan dengan misi peradaban Islam, misi Khalifah fil Ar, maka memiliki misi membangun peradaban soleh secara sosial, teman-teman sekalian. Sehingga dipadukan menjadi suatu konsep insan kamil, yaitu jiwa-jiwa yang paripurna, yang di dalamnya terbangun integrasi antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Misi manusia menjadi khalifah membangun peradaban ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansyakum minal ard wasta'marakum fiha." Di dalam keterangan ini Allah mengingatkan bahwa Allah telah menjadikan umat manusia di muka bumi ini wasta'marakum fiha dan menjadikannya sebagai pemakmur bumi. Di dalam keterangan ini dijelaskan istamarakum fiha ay ja'alat umaran wa sakanaha. Faqala al-mujahid wa mana istamarakum a'marakum. Bahwa mana istamarakum di dalam keterangan ini, teman-teman sekalian, adalah menjadikan kita sebagai pemakmur bumi dan orang yang tetap di dalamnya mengolah, merawat, dan menjadikan tanahnya subur dan makmur. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadikan kita bahwa sebagai misi agen peradaban ilmu, kita harus memakmurkan bumi. Maka di dalam kaitannya dengan model pendidikan Islam yang ideal, bagaimana melahirkan orang-orang yang cinta terhadap buminya, yang merawat buminya, sehingga bumi itu menjadi lahan subur makmur, sehingga di dalamnya kita mendapatkan keberkahan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika manusia itu tidak lagi berperan sebagai khalifah Allah yang memakmurkan bumi, tetapi membuat kerusakan, hutan digunduli, sungai-sungai itu diwarnai dengan berbagai bentuk yang mencemari, maka ini akan mengandung ujian dan bala petaka yang akan menjadikan umat manusia itu merugi. Dan hal ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian, yang menimpa saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Utara. Dan inilah menjadi pengingat kita bersama sebagai agen peradaban melestarikan bumi, mengolah bumi, dan model pendidikan yang ideal untuk melahirkan agen manusia yang merawat bumi dengan rumus top. Yang pertama adalah tanamkan adab, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menanamkan adab, Bapak Ibu sekalian, kita akan terbangun rasa cinta dan kasih. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama muslim, dan adab kepada alam jagat raya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yakni utamakan ilmu-ilmu fardu ain sebelum ilmu fardu kifayah. Kita perhatikan, banyak hari ini para pemerhati lingkungan ataupun yang demikian, mereka ahli di bidang keduniawian, di dalam ilmu fardu kifayah, tetapi mereka minim di dalam ilmu fardu ainnya.
ketauhidannya rapuh, keimanannya pun jauh dari nilai-nilai spiritualitas sehingga goyah Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka menjadikan duniawi sebagai kepentingan meraup kehidupan semata, sehingga mereka pun mengabaikan kemakmuran bumi. Kemudian yang ketiga, pilihlah ilmu fardu kifayah yang dapat menyongsong peradaban Islam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita butuh seorang guru-guru Islami yang mereka juga ahli dalam memperhatikan dan melestarikan bumi kita. Sehingga sekarang terkenal dengan konsep ekotologi. Jadi bagaimana konsep untuk merawat dan menghijaukan bumi. Dan kita butuh para ahli-ahli di bidang intelektual tertentu. Dan itu semuanya dibingkai dengan nilai-nilai syariah. Next, Pak Dika. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, memakmurkan bumi ini adalah misi dari maqasid syariah. Jadi misi dari maqasid, tujuannya syariah Islamiyah, yakni menjaga seluruh tatanan kehidupan manusia. Sehingga kita diingat wala tufsidu fil ardh. Janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Bapak sekalian, zaharal fadu fil ardi wa lampak kerusakan di laut dan di daratan, bima kasabat aydina, itu adalah ulah tangan-tangan manusia yang serakah Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berperan di dalam peradaban ilmu melahirkan generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang produktif, bukan hanya generasi yang menjadi buruh ataupun mesin produksi, tapi generasi yang mencerahkan umat manusia. Dan inilah yang harus terpatri di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Semoga hal ini tertanam bahwa kita adalah agen pemakmur bumi yang menjadi generasi-generasi pejuang Islam. Next, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada bagaimana membangun peradaban ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi peradaban ilmu ini kita bangun selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Spirit ini menjadikan kita refleksi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Di dalam keterangannya, Allah subhanahu wa ta'ala karoma Adam fil ilmi. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam keterangan ini menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa risalah peradaban ilmu Bapak Ibu sekalian. Wa atahu ilman lam yu'tihi lil malaikah. Yang mana pada waktu itu misi peradaban ilmu itu baru diemban oleh Nabi Adam alaihissalam dan tidak diberikan kepada malaikat. Summa ja'ala Adam huwa alladhi yu'allimuhum asma'al. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari malaikat. Dan inilah sebagai misi di dalam peradaban ilmu Bapak Ibu sekalian. Bahwa ilmu tidak hanya sebatas apa yang kita ketahui. Tidak sebatas apa yang kita pelajari. Tidak sebatas apa yang kita ingat dan kita hafal, tapi di dalam misi peradaban ilmu ini bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu mengajarkan malaikat tentang asma, nama-nama benda sebagai misi dari peradaban ilmu. Dan inilah yang harus nantiasa terpatri kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yuk kita jadikan ilmu yang telah kita kaji di kampus kita tercinta melahirkan amal ketaatan.
untuk kita gemar mengamalkan dan mendakwahkannya sebagai wujud komitmen kita membangun peradaban ilmu. Baik, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang sangat menarik. Bahwa misi bangun peradaban ilmu itu sangat luar biasa. Itu tergambar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu utamanya adalah misi membangun peradaban ilmu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam keterangan ini tradisi untuk membangun peradaban ilmu diawali dengan kalimat Iqra. Bacalah. Jadi budayakan literasi. Literasi membaca, literasi menulis, literasi riset Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam keterangan ini peradaban ilmu itu harus dibangun dengan wahyu. Betul, bahwa landasannya adalah ketauhidan. Kemudian yang sangat menarik, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam peradaban ilmu ini banyak instrumen-instrumen yang dapat kita kerahkan. Instrumen literasi, menulis, membaca. Kemudian yang sangat menarik adalah 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita membangun spirit peradaban ilmu ini untuk gemar mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita ingat tentang pepatah, untayan nasihat yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Jarkasi, pendiri Gontor, bahwa beliau menyampaikan kepada para alumninya, kepada para santrinya, jadilah kalian orang-orang yang besar. Ternyata yang dimaksud orang yang besar tersebut bukanlah orang yang sukses di dalam karir kepemimpinannya, tapi jadilah kalian seorang guru. Guru yang mengajar ke pelosok-pelosok negeri. Guru yang mencerahkan umat. Dan guru menjadi lentera spirit peradaban. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tradisi peradaban ilmu ini gemilang di era Nabi SAW. Terbukti budaya literasinya tinggi, kemudian inovasi dan spirit untuk fastabiqul khair dalam rangka menebarkan manfaat dan memiliki orientasi akhirat yang begitu luar biasa. Akhlak mulia yang tertanam kuat, keadilan yang begitu diperhatikan, dan kesadaran akan tanggung jawab menjadi orang pemakmur bumi dan terhindar dari berbagai bentuk budaya korupsi, budaya kerusakan, dan dimensi-dimensi sekaliannya, sehingga melahirkan keteladanan pemimpin umat. Nah, inilah yang harus senantiasa terjamin. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam tradisi peradaban ilmu, Al-Quran itu menanamkan budaya pikir dan mengabarkan akal, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kita juga dicela untuk malas untuk berpikir, malas untuk bertindak. Nah, banyak ayat yang mengibaratkan apa yatadabbarun Quran apa yang tadabbur Quran sebagai hudal linnas, sebagai spirit bas peradaban ala qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian telah dikunci mati
Ataupun di dalam keterangan yang lain Allah juga mengingatkan bahwa Allah mengisi neraka dengan manusia dan jin yang ingkar. Lahum qulubun la yaqawuna biha, walau ma'yunun la yusiruna biha, walau ada la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mencela manusia yang memiliki hati, manusia yang memiliki penglihatan, manusia yang memiliki pendengaran, tapi tidak difungsikan dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah dan menghidupkan tradisi peradaban ilmu, maka mereka itu dicela. Kalau an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum Allah, bahkan mereka itu lebih hina dan lebih sesat dari. Baik, dilanjut dengan slide berikutnya. Jadi ini renungan Bapak Ibu sekalian untuk kita mensinergikan bahwa ini refleksi sekolah yang kita tempuh dari jenjang dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, itu esensinya bukan hanya mendapatkan ijazah teman-teman sekalian. Tapi esensinya di dalam keterangan ini good man, insan adabi. Yang pertama adalah melahirkan orang yang cinta ilmu, belajar sepanjang hayat, long life education yang sering kita sebut. Kemudian yang ketiga adalah cinta dakwah, yakni pejuang yang giat mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya dan menambahkan dan mendakwahkan ilmu. Dan inilah yang menjadi puncak dari peradaban ilmu itu semua, melahirkan innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Jadi melahirkan para ulama, para sains semua yang mereka juga itu bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun rasa khasyah, senantiasa memakmurkan bumi dan menjaga diri mereka dan tatanan kehidupan manusia dari berbagai bentuk kerusakan. Ini harus kita bangun teman-teman sekalian. Baik, next slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sumbangan peradaban Islam itu sangat begitu masif, sangat begitu banyak. Sehingga Rogib Asirjani dalam bukunya Sumbangan Peradaban Islam untuk Dunia itu mencatat lahirnya para ilmuwan-ilmuwan muslim, sehingga ilmuwan-ilmuwan muslim itu memberikan pancaran kegemilangan, manfaat untuk seluruh alam jagat raya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, kita yang menjadi estafeta di dalam melahirkan generasi-generasi Islam di kemudian hari yang menjadi pemakmur bumi yang ahli di bidangnya. Ya, ada ahli ulama di bidang pendidikan kah, di bidang manajemen kah, di bidang ekonomi kah, dan bidang-bidang yang lainnya, tapi memberikan spirit kemakmuran, kebermanfaatan untuk seluruh tatanan hidup manusia. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, pertanyaannya bagaimana wajah peradaban Islam hari ini? Bapak Ibu sekalian, pertama kita dihadapkan dengan minimnya literasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah daftar literasi negara-negara di dunia. Mencatat Indonesia itu masih rendah literasinya ya. Dan mungkin tanyakan juga ke kita hari ini. Sudahkah banyak buku yang kita baca? Sudahkah banyak tulisan yang kita tulis sehingga menginspirasi dan mengedukasi? Sehingga ini adalah bagian daripada wajah peradaban Islam hari ini harus kita benahi bersama. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data bagaimana peraih Nobel dunia. Di antara tahun 1901 sampai 2000 itu dari dimensi agama, Muslim itu ya masih minim Bapak Ibu sekalian 0,8%. Sedangkan Kristen di sini 65,4%. Jadi peraih-peraih Nobel, ilmuwan-ilmuwan besar itu masih didominasi oleh agama-agama di luar Islam. Padahal Islam Bapak Ibu sekalian itu dulunya adalah menjadi agen pusat peradaban ilmu. Dan inilah sebagai tanggung jawab kita bersama. Baik, berikutnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga dihadapkan dengan kejahilan umat Islam terhadap agamanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini budaya yang pertama adalah literasi Al-Quran yang begitu minim di negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya kok bisa, Ustadz? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kita hidup dan tinggal di kota metropolitan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri, Bapak Ibu sekalian? Di sini riset 72% Muslim Indonesia tak bisa baca Al-Quran. Kemudian Wakatum DMI ungkap 65% umat Islam di Indonesia masih tertinggal di dalam membaca Al-Quran. Jangankan mereka membaca Quran, teman-teman sekalian, ketika saya pernah ditugaskan di daerah terpencil, terpelosok 3T, Bapak Ibu sekalian, justru mereka itu kekurangan juru-juru dakwah, kekurangan guru-guru ngaji, Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadikan literasi Al-Quran itu minim, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah untuk kita tercerahkan dan tersadarkan sehingga kita menjadi agen suluh penyuluh untuk tadi literasi Al-Quran. Kita juga dihadapkan dengan fenomena budaya materialisme, hedonisme, dan anehnya Bapak Ibu sekalian kita dijadikan keluarga kita itu dilanda dengan tingginya angka penceraian. Jadi keluarga sebagai benteng dari peradaban Islam melahirkan bapak dan ibu, anak-anak yang soleh soleha. Itu Bapak Ibu sekalian dihadapkan dengan angka perceraian yang begitu tinggi Bapak Ibu sekalian. Sehingga hal tersebut akan menjadikan laju dari kemajuan peradaban ilmu kita itu terbengkalai Bapak Ibu sekalian. Banyak anak-anak yang frustasi, keluarga-keluarga yang jauh dari nilai Islam, karena inilah tantangan hari ini. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai nasihat terakhir kepada kita semuanya. Al-Quran sebagai spirit peradaban, mengamalkan dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 170 ayat 174, "Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia burhan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikum nur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya, lentera yang menjadikan hati-hati kita yang gelap, hati-hati kita yang tertutup itu tercerahkan, yang menjadikan orang-orang itu mereka tercerahkan dengan nilai hidayah dari keterpukan peradaban yang terjadi. Kemudian kita diikan juga wahada kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan Allah jadikan Al-Qur'an ini sebagai Al-Qur'an yang memberikan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Fattabi'uhu, maka kita jadikan Al-Qur'an untuk kita ikuti, untuk jadikan basis dari peradaban Islam. Bapak Ibu sekalian, inilah renungan yang dapat kita sampaikan bahwa misi kita, spirit membangun peradaban ilmu berbasis Al-Quran, yakni terbangun kesadaran. Kesadaran untuk mendalami ilmu, kesadaran untuk mengamalkan ilmu, kesadaran untuk mengajarkan ilmu, dan kesadaran untuk mendakwahkan ilmu kita yang itu semua dibingkai dengan nilai-nilai spirit Qurani sehingga melahirkan generasi-generasi yang gemilang di masa mendatang. Demikian renungan dari Tosi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, setelah kita simak bersama penyampaian yang sangat inspiratif ini dan juga penuh hikmah. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi para peserta yang ingin bertanya,
atau berdiskusi seputar materi yang telah disampaikan, bisa menanyakan langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya dan juga on cam, ataupun bisa menyampaikannya di kolom pesan. Kami persilakan. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Ada bagaimana spiritual berbasis Al-Quran dalam di era digital yang sekarang. Gimana Ustaz pendapatnya? Baik, bisa diulangi, Sah? Bagaimana spiritual berbasis Al-Quran yang dimana di era digital ini eh, seperti apa dampak positif negatifnya? Begitu Ustaz. Silakan, Ustaz. Sudah terdengar, Ustaz? Baik, langsung saja Pak Dika. Masya Allah, pertanyaan yang sangat relate untuk kita bersama. Saya coba tanggapi Bapak Ibu sekalian. Jadi literasi digital, daerah literasi Al-Quran di era digital hari ini itu memiliki suatu terobosan dan inovasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah bentuk inovasi-inovasi yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan Bapak Ibu. Dampak positifnya Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mengakses Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah sebagai wujud kemudahan bahwa Al-Quran lebih dekat untuk kita baca, untuk kita tadaburi, dan untuk kita jadikan sebagai pegangan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di dalam mengakses gadget kita, ketika di dalamnya ada fitur-fitur Al-Quran ini sangat luar biasa. Bahkan di dalamnya hari ini juga bukan hanya fitur tulisan, tapi ada juga audionya Bapak Ibu sekalian. Dari para qori ternama dunia. Sehingga menjadikan kita semakin tertaut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan umatnya, yaslu alaihim ayati, yaitu senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga banyak sekarang juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat visualnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak kita itu tertanam untuk tadabur Al-Qur'annya semakin meresap Bapak Ibu sekalian. Karena ada visual-visual yang begitu menarik Bapak Ibu sekalian. Dan ditambah lagi Bapak Ibu sekalian juga dilengkapi dengan ya hikmah ayat, tafsir dari berbagai bentuk ulama tafsir yang kita kaji. Intinya pertanyaan, mau nggak kita itu untuk berliterasi Qurani sebagai spirit bangun peradaban ilmu. Itu adalah segi positifnya Bapak Ibu sekalian. Nah, segi tantangannya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hari ini dihadapkan gitu ya. Jadi, jadi kita cenderung mengabaikan yang Al-Quran dalam bentuk mushaf hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lebih pekat dengan mushaf yang kita baca Bapak Ibu sekalian, kita pegang, itu akan menjadikan kita itu Bapak Ibu sekalian tuh bangga gitu kan. Hari ini mungkin kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Jadi ada santri-santri yang megang seperti ini mushaf itu sekarang tuh udah jarang Bapak Ibu sekalian seperti itu kan. Karena yang pegangnya itu gitu. Tapi itu sebagai bentuk tantangan. Esensinya sama.
Hanya saja nilai spiritualnya yang membedakan dimensinya seperti itu. Baik, demikian yang dapat ditanggapi. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada lagi teman-teman? Silakan untuk menyampaikan langsung. Baik, kalau tidak ada cukup kayaknya Pak Dika ya. Masya Allah. Dicukupkan saja, Ustaz. Iya, kalau sudah tidak ada. Oh, ada tuh pada ya. Kalau komentar ya. Oh, ini ya ada, Ustaz. Baik. Bagaimana satu sistem ilmu Al-Quran yang memiliki perkembangan Al-Quran yang dapat dikembangkan masyarakat, macam apa contohnya, Ustaz? Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini memiliki tanda-tanda yang perlu kita kembangkan di dalam dimensi peradaban ilmu. Pertama adalah ayat-ayat kauniyah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ayat-ayat kauniyah ini berbicara tentang langit, Bapak Ibu sekalian, maka kita juga terbangun. Muncullah literasi ilmu tentang astronomi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika Al-Quran berpijak tentang bagaimana mengingatkan tentang fenomena alam manusia, ya, itu juga mengajarkan ilmu IPA Bapak Ibu sekalian. Kemudian Al-Quran juga mengisahkan kisah-kisah terdahulu itu mengajarkan tentang pentingnya sejarah Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam cabang ilmu Al-Quran itu juga sangat luar biasa, sangat dalam Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Baik dari ilmu Quraatnya, ilmu berkaitan dengan usul Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan dimensi-dimensi yang lainnya. Yang pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita tadi konsepnya dahulukan ilmu fardu ain, tadi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang din, baru setelah itu kita dalami Bapak Ibu sekalian ilmu fardu kifayah sesuai potensi kita hari ini yang umat itu membutuhkan. Gitu ya. Kalau ternyata hari ini umat itu membutuhkan generasi-generasi yang kuat di dalam literasi digitalnya, maka kita lahirkan umat-umat generasi-generasi yang menguasai teknologi digital Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita ingat dengan konteks dakwah digital yang hari ini sangat masif Bapak Ibu sekalian. Dan konteks-konteks ilmu fardu kifayah yang lainnya yang dibutuhkan oleh umat manusia sebagai penopang dari peradaban Islam itu sendiri. Tapi basisnya adalah tadi tanamkan adab, dan hal ini adalah didasari dengan spirit Quran. Baik, terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Masih ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, sepertinya sudah cukup, Ustaz. Iya, alhamdulillah Pak Dika. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara pada kajian mahasiswa malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada pemateri Ustaz Abdul Jabbar Hidaruddin MPD atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin, amin. Baik, teman-teman mahasiswa, kita masuk ke dalam acara yang keempat, yaitu penutup. Untuk itu, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Tetapi sebelum ditutup, silakan bagi teman-teman yang belum mengisi absensi bisa mengisi terlebih dahulu. Absensi telah di-share di kolom pesan. Baik, langsung saja kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.